Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustin, BP 1811212034 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada saat sekarang ini, saya akan membahas tentang psikologi kesehatan reproduksi. Berikut penjelasannya. Psychology of Reproductive Health. Pengantar psikologi reproduksi. Faktor fisiologis dan genetik telah lama diketahui mempengaruhi hasil reproduksi. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang masih remaja atau orang tua yang sudah berusia lanjut berisiko mengalami banyak kelahiran dengan hasil kesehatan yang merugikan, seperti berpengaruh pada kecerdasan keturunannya. Psikologi reproduksi terbagi atas 3. Yang pertama, morbiditas dan mortalitas ibu. Meskipun perempuan hidup lebih lama daripada laki-laki, menurut Biro Referensi Kependudukan tahun 2000, mereka bisa meninggal akibat kehamilan persalinan atau pasca partum. Kematian ibu nyaris morbiditas terjadi secara berbeda antara negara kaya dan negara miskin. Yang kedua adalah pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi. Di Eropa dan Amerika Serikat, studi demografis telah menunjukkan pergeseran terkait usia dan jumlah dan waktu kehamilan sejak tahun 1980-an. Wanita di atas 35 tahun cenderung memiliki lebih sedikit anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama adalah faktor sosial ekonomi, perilaku, gaya hidup, psikologi, dan interpersonal, serta faktor biologis dan faktor genetik. Yang ketiga adalah interaksi antara faktor sosial ekonomi, perilaku biologis, dan genetik, serta kesehatan reproduksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor agama. Di negara berkembang, aktivitas seksual dan reproduksi dipengaruhi oleh faktor budaya yang kuat dan agama, seperti yang terjadi di pedesaan Palestina yang menganut tradisi Muslim memiliki aturan seperti tidak berhubungan seks sebelum menikah. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial yang tidak terkait langsung dengan kesehatan seperti dampak memiliki anak terhadap status keuangan individu serta kemampuan mengasuh anak dengan cara yang dituntut oleh masyarakat secara optimal yang mana tidak selalu tercapai. Yang ketiga adalah faktor wilayah. Laporan mengungkapkan perubahan kualitas air mani dengan penurunan kualitas air mani yang ditunjukkan di beberapa negara. Perbedaan ini bersifat regional, seperti konsentrasi sperma yang berbeda-beda di setiap negara. Selain itu, konsentrasi sperma berbeda juga di setiap musim. Perbedaan regional dan musiman, kanker sel germinal testis pada pria dewasa mengalami peningkatan yang bervariasi di setiap lokasi geografis. Yang keempat adalah perilaku dan gaya hidup. Survei Kesehatan dan Gizi Nasional Amerika telah menunjukkan bahwa wanita yang mulai merencanakan keluarga pada usia yang lebih tua berisiko lebih besar terkena berbagai penyakit. Efek ini akan mempengaruhi seperti fisiologis dan sosial pada sejumlah besar populasi. Selain itu, gaya hidup juga mempengaruhi kesehatan, misalnya merokok, minum alkohol, obesitas, dan gaya hidup yang kurang bagus lainnya, yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dan dapat mengakibatkan risiko bayi lahir rendah dan efek yang akan merugikan pada anak dan ibu di masa yang akan datang. Yang kelima adalah intervensi teknologi. Teknologi membuat seks tanpa reproduksi dan reproduksi tanpa seks menjadi mungkin. Seks tanpa reproduksi memiliki implikasi
bagi yang muda dan yang tua, dan untuk orang yang tertarik pada jenis kelamin yang sama. Selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi. Gradien sosial ekonomi dalam perubahan kesehatan sebagian ditentukan oleh konsep kursus kehidupan sosial ekonomi yang menghubungkan keadaan sosial ekonomi di masa kanak-kanak seperti pendidikan orang tua. Faktor politik. Faktor ekonomi dan politik sangat penting dalam kesehatan reproduksi di negara maju maupun negara berkembang. Contohnya saja, sebuah studi menyatakan cuti hamil tanpa bayaran sebelum persalinan secara signifikan terkait dengan kematian perinatal dan rendahnya bayi berat lahir. Selanjutnya adalah faktor kesetaraan. Konsep otonomi sangat berkaitan dengan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender masih menjadi faktor yang kuat yang mempengaruhi siapa yang hidup atau mati. Misalnya, ketidaksetaraan gender yang muncul dari status sosial dan suatu budaya diperoleh melalui status atau kekuasaan gender atau status ekonomi. Selanjutnya adalah faktor budaya. Keyakinan budaya tradisional berbeda dengan negara maju maupun negara berkembang yang mempengaruhi penerapan diagnostik kesehatan dan penyakit. Selanjutnya adalah faktor gender. Prevalensi untuk anak-anak dan beberapa budaya berasal dari kebutuhan untuk memilih anak laki-laki dalam mempertahankan ekonomi di keluarga maupun masyarakat. Di era revolusi industri, preferensi tersebut tampaknya tidak berkurang seperti di negara-negara Asia Selatan yang terus melakukan aborsi yang dapat menyebabkan kematian pada ibu. Selain itu, pemilihan jenis kelamin menggunakan teknologi yang modern untuk alasan sosial dan ekonomi merupakan bentuk diskriminasi. Selanjutnya adalah faktor aksesibilitas. Aspek penting lainnya dari kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan individu dan masalah masyarakat menyangkut pengabaian kesehatan reproduksi kepada kelompok tertentu seperti orang yang dipenjara, orang yang terisolasi, maupun orang yang disabilitas. Yang terakhir adalah faktor kualitas hidup. Dari perspektif hak asasi manusia, semua orang memiliki hak atas kehidupan yang ditandai dengan kualitas hidup dan akses perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, perbedaan terkait kesehatan antara wanita yang normal dan disabilitas sangat besar. Perbedaan tidak hanya terlihat pada kesehatan, tetapi juga dapat terlihat pada pekerjaan, pendapatan, aktivitas fisik, stres, depresi, akses ke perawatan kesehatan. Kesenjangan ini dapat menjadi penghalang yang lebih besar untuk mencapai kesehatan seumur hidup yang optimal daripada kecacatan itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.